Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, saya Bidan Oni Elena yang bertugas pada malam hari ini. Dengan Mbak siapa? Desma. Mbak Desma ya. Umurnya berapa tahun Mbak Desma? 28. 28 tahun. Alamatnya dari mana? Martapura. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mbak Desma sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya. Di sini saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan mengenai IMS. Sebelumnya saya ingin menanyakan, Mbak Desma sudah tahu belum apa itu IMS? Belum tahu Bu Bidan. Belum tahu ya? Nah, IMS sendiri singkatan dari infeksi menular seksual. Sudah sering kita dengar ya Mbak Desma ya. Nah, apa sih IMS itu? IMS itu merupakan infeksi yang sebagian besar menular melalui hubungan seksual, maupun itu dari vaginal atau dari oral, dari mulut ya. Terus dari anal atau dari anus. Penyebabnya itu ada 4. Yang pertama dari bakteri. Bakteri itu bisa berupa dari bakteri gonore atau chlamydia. Terus dari jamur seperti jamur candidiasis. Terus ada parasit seperti trichomoniasis, dan yang terakhir itu ada virus seperti virus HIV, herpes simplex atau HPV. Ya Mbak ya. Tanda gejala IMS itu kayak mana ya Bu Bidan? Nah, tanda gejala IMS itu yang pertama nyeri perut bagian bawah, terus kita bisa demam sampai menggigil ya Mbak ya. Terus terasa gatal, bahkan sampai merasa panas hingga terbakar gitu di bagian kemaluan. Terus nyeri ketika buang air kecil, bisa mengeluarkan seperti nanah gitu. Terus nyeri saat kita melakukan hubungan seksual, terus keputihan hingga bau yang tidak sedap atau berbau busuk itu. Terus yang selanjutnya muncul bercak merah-merah ruam seperti itu pada kulit kita, mau itu tangan, kaki, atau pada kemaluan kita. Terus timbul perdarahan di luar siklus menstruasi. Selanjutnya pencegahannya itu kita bisa menghindari hubungan seksual ya Mbak ya, lagi hubungan seks bebas. Terus melakukan vaksinasi seperti vaksinasi HPV, hepatitis B. Terus tidak menggunakan nafza, apalagi dalam bentuk suntikan ya Mbak ya. Terus lakukan pemeriksaan secara rutin terutama pada bagian organ reproduksi. Dan saat sudah menderita penyakit IMS itu diusahakan untuk tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu hingga penyakitnya itu benar-benar selesai atau benar-benar sembuh gitu. Ya. Nah, penularannya itu bisa melalui apa saja sih? Yang pertama itu bisa karena hubungan seksual, terus transfusi darah, dan bergonta-ganti jarum suntik atau bergantian jarum suntik. Terus dari masa kehamilan hingga proses persalinan itu biasanya juga bisa menjadi penyebab penularan IMS. Dan pengobatannya itu seperti apa sih? Jika Mbak Desma menemukan suatu gejala seperti yang sudah saya jelaskan tadi, segera periksa ke tenaga kesehatan terdekat dan nanti dilakukan pengobatan yang disesuaikan dengan kondisinya. Entah itu mau diberi antibiotik atau antivirus, bahkan anti jamur gitu. Gimana Mbak Desma, sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Kalau begitu saya yang bertanya ya Mbak Desma, untuk IMS tadi apa Mbak Desma tindakan dari apa? Infeksi menular seksual. Ya, benar. Untuk penyebabnya sendiri bisa ditularkan melalui Pertama kayak berhubungan seksual berbarengan pasangan, seks bebas, jalur suntik yang berganti-ganti. Gimana Mbak Desma? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin sharing? Tidak sudah jelas. Ya. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak ya Mbak Desma sudah berkenan hadir untuk saya menyampaikan pendidikan kesehatan ini.
pendidikan kesehatan ini bisa disebarluaskan dengan teman-teman Mbak Risma ya. Makasih Bu Bidani. Iya, sama.